Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif, jumpa lagi nih kita di podcast Obsesif. Sebelum mendengarkan, jangan lupa follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa selalu terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Minggu. Teman obsesif, kalian pasti pernah kan mendengar soal ilmu filsafat? Nah, buat kamu nih yang masih penasaran sebenarnya apa sih ilmu filsafat itu? Terus apa sih teorinya? Apa kemudian kaitannya dengan kehidupan keseharian kita? Dan bagaimana sih sebenarnya banyak orang memandang tentang filsafat itu, stigma-stigma yang ada gitu. Nah, pada episode kali ini kita bakal mengupas tuntas semuanya tentang filsafat. Dalam buku Philosophy, A Guide Through Subject, terbitan Oxford University tahun 1998, A.C. Grayling menuliskan bahwa tujuan dari filsafat adalah mengkaji masalah-masalah umum dan mendasar dalam berbagai bidang seperti pengetahuan, nilai moral, akal, pikiran, bahasa, hingga eksistensi. Lantas, bagaimana sih sebenarnya penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita bakal ngobrol banyak soal filsafat bersama ahlinya nih, yaitu Romo Thomas Hidyajaya, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Yuk, mendingan langsung aja kita simak obrolan santai Nathanael Pribadi, founder X-School Indonesia dan Logos ID bersama Romo Thomas berikut ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Obsesif. Kali ini aku Nathanael Pribadi akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh filsafat yang sudah kita kenal bersama-sama, yaitu Romo Thomas Hidyajaya. Halo Romo. Halo Nathan dan pendengar semua, apa kabar? Wah, baik-baik. Romo sendiri kabarnya gimana nih? Baik-baik dan sehat ya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Romo Thomas, boleh diceritain nggak Romo? Apa sih yang mungkin pada mulanya membuat Romo tertarik dengan dunia filsafat dan akhirnya mengajar filsafat dan juga menulis buku-buku filsafat? Ya, sebetulnya minat saya pada filsafat itu muncul dari keingintahuan tentang tujuan hidup ini sebetulnya. Ya kan, kita kan tahu bahwa hidup kita sementara, kita jadi siapapun ya, mau memenuhi cita-cita apapun, nah ujung-ujungnya itu akan meninggal. Nah, itu kalau kita coba pikir sedikit, ya, ini tujuannya untuk apa ya? Mau jadi orang paling sukses, meninggal juga. Mau jadi orang paling suci, meninggal juga begitu. Apa tujuannya? Nah, filsafat itu bisa membantu untuk merefleksikan hal ini ya. Nah, memang metodenya adalah dengan cara berpikir, menganalisis begitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali mengantar kita pada hal-hal yang lebih mendalam daripada sekadar hanya menjalani hidup ini, pokoknya ikut aja apa yang orang lain yang lakukan ya. Tapi hidup ini memang perlu direfleksikan arahnya kemana. Ya, nah tujuannya apa supaya hidup kita lebih bermakna. Nah, Romo Thomas gitu ya. Ya. Mungkin teman yang udah denger nih, mereka udah mulai tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang filsafat. Ya. Nah, dari Romo Thomas sendiri, ada gak saran apa yang orang-orang awam seperti aku gitu ya, bisa lakukan awal-awal untuk mendalami filsafat gitu, Romo Thomas? Yang pertama, ya carilah buku yang bisa membantu ya, jangan buku yang sulit-sulit, yang sederhana saja ya, atau pengantar filsafat, tapi pastikan ada contoh-contoh yang mudah begitu ya. Jadi nggak perlu melompat pada hal-hal yang sangat abstrak begitu, karena memang filsafat menggunakan bahasa yang abstrak. Nah, tapi kalau kita langsung ke situ nanti kita frustrasi begitu ya. Nah, yang kedua, sering-seringlah
berdiskusi dengan rekan-rekan yang punya minat filsafat begitu. Tapi bukan untuk menunjukkan tingkat pengetahuan kita, tapi hanya untuk mengerti, belajar mengerti, memahami apa saja menjadi topik yang didiskusikan ya, tentang hidup ya, tentang negara, tentang manusia dan sebagainya. Bisa juga misalnya ada bentuk kelompok diskusi yang mendiskusi buku tertentu begitu ya, dan mulai mendalami. Karena pada dasarnya filsafat itu paling mudah dipelajari kalau kita lakukan secara bersama-sama begitu. Ya kalau mikir sendiri di kamar malam minggu, aduh bisa pusing ya kita. Nah, kita akan mendapatkan insight juga, inspirasi dari rekan-rekan kita. Oh, kan juga kita bisa bertanya kalau kita kurang mengerti begitu ya. Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif.